Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali di kelas 9 SMP Negeri Tegaturi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Untuk kelas 9C dan 9D sudah tidak asing lagi. Bertemu kembali di kelas 9. Untuk kelas 9A dan 9B, bagi yang belum kenal, saya perkenalkan. Saya nama Retnowati, alamat Balong Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 9A, B, C, D, dan kelas 7AB. Nomor HP yang bisa kalian hubungi 085 643 643 456. Sekali lagi 085 643 643 456. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan sosialisasi rancangan penilaian dan pemetaan KD BJJ di masa COVID. Yang pertama adalah ruang lingkup penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian prestasi peserta didik meliputi penilaian 1, yaitu KI 1 atau kompetensi inti 1, yaitu sikap spiritual. Yang kedua, KI 2 yaitu sikap sosial. Untuk yang ketiga, yaitu kompetensi inti 3 itu pengetahuan. Sedangkan yang keempat, kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Berikutnya, kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Berikutnya, anak-anak, penilaian. Penilaian itu ada tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Artinya tugas terstruktur itu tugas yang bisa kita janjikan, misalnya besok harus jadi. Sedangkan tugas tidak struktur itu bisa dalam jangka waktu yang agak lama. Berikutnya ada ulangan harian, ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Ada ulangan akhir semester, penilaian akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Sedangkan teknik, bentuk, dan materi penilaian. Soal penilaian diambil dari materi pembelajaran, terdiri dari KD, 1 KD atau lebih. Informasi lebih rinci disampaikan pada waktu mempelajari KD yang diambil dari poin penilaian yang terdapat di dalam silabus. Berikutnya, teknik penilaian. Penilaian ada tes tertulis, tes lisan, tugas terstruktur, KMTT, pengamatan, produk, unjuk kerja, proyek, portofolio. Sedangkan bentuk penilaian bisa menjodohkan, bisa benar salah, melengkapi, menguraikan, skala penilaian, daftar cek. Berikutnya, ulangan harian. Ulangan harian itu bisa 1 KD terus ulangan. Bisa lebih dari 1 KD, misalnya 2 KD. Berikutnya,
Seperti itu. Ulangan harian kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, KKM. KKM adalah singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. KKM di SMP Negeri 3 Turi adalah 71. Jadi kalau kalian mendapatkan 70, berarti masih di bawah KKM, masih harus remedi. Berikutnya, pembelajaran dan penilaian pengayaan. Pengayaan boleh diikuti oleh peserta didik yang mencapai KKM dalam setiap KD yang dilaksanakan di dalam atau di luar jam pembelajaran. Penilaian dalam program pengayaan dapat berupa tes maupun non-tes. Nilai pengayaan yang lebih tinggi dari nilai sebelumnya dapat digunakan. Jelas ya, jadi yang digunakan nilai yang lebih tinggi. Berikutnya, rancangan penilaian ini sudah disampaikan kepada seluruh siswa pada awal semester, disaksikan oleh ketua kelas masing-masing. Saya ulang ya. Jadi saya sudah menyampaikan sosialisasi. Untuk itu nanti ada pengurus kelas yang tanda tangan untuk mewakilinya. Berikutnya. Berikutnya untuk materi yang dipelajari di semester ganjil ini yaitu terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Nomornya memakai nomor 3.1. 3.1 adalah pengetahuan, 3.2 adalah keterampilan, dan seterusnya. 3.3 adalah pengetahuan, 3.4 adalah keterampilan. Seperti itu. Jadi antara pengetahuan dan keterampilan adalah lanjutannya. Untuk pengetahuan adalah penjelasan dari materi itu, sedangkan untuk keterampilan adalah tugas yang harus dikerjakan sesuai teori yang sudah diberikan. Dan keterampilan. Untuk yang perlu kalian persiapkan yaitu bab 2, menyampaikan pidato persuasif. Jadi kalian sudah punya ancang-ancang ini di kelas 9 ini semester ganjil, walaupun kita tidak bertemu di kelas tapi kalian akan menerima tugas yaitu membuat pidato persuasif. Pidato sebagai kalian wakil kelas 9. Nah, itu besok kalian siapkan, kalau sudah diberi materinya, lalu kalian itu berpidato harus mengirim ke gurunya, yaitu mengirim video pidato. Itu hanya ancang-ancang saja. Sekian dari saya untuk sosialisasi itu materi pembelajaran. Bisa disambung kalian itu menanyakan pada saya, bisa lewat WA. Besok kalau materi sudah diberikan, saya sampaikan seperti ini. Kalau tidak jelas bisa itu WA ya, WA ke saya. Yang tidak jelas yang mana. Atau kalau tidak WA ya bisa telepon. Sekian dari saya. Jangan lupa nanti ada yang tanda tangan mewakili kelasnya dari pengurus kelas. Sekian dari saya. Ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.